Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indul berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Apa ya? Iya, mereka sedang menanam pohon. Anak-anak, kalian bisa juga loh seperti Siti, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah dengan cara menanam pohon di sekolah, menyiram bunga, dan membuang sampah pada tempat sampah. Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan pada pembelajaran 2? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut sesuai intervalnya? Perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut ini. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak pada nada C mayor? Interval pada tangga nada C mayor adalah 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Interval nada C mayor menjadi acuan untuk menentukan interval nada lainnya. Misalnya interval nada D mayor dan seterusnya. Namun ada beberapa nada yang disesuaikan, ada yang dinaikkan, ada yang diturunkan. Seperti pada tabel yang ada di layar. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Interval dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal, maka diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. C ke C itu merupakan langkah ke-1 disebut prime, kemudian C ke D adalah langkah kedua disebut secondo. C ke E langkah ketiga disebut third, C ke F langkah keempat disebut quart, C ke G adalah langkah kelima disebut quint, C ke A adalah langkah ke-6 disebut sexth, C ke B langkah ke-7 disebut septim, C ke C adalah langkah ke-8 disebut oktav. C ke C tinggi ini ya. Anak-anak hebat, bentuk kepedulian lingkungan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga dilakukan di lingkungan sekitar rumah, seperti yang ada pada teks berikut ini yang berjudul Bentuk Kepedulian Remaja Terhadap Lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini,
pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Anak-anak, silakan kalian melanjutkan membaca paragraf berikutnya di dalam hati atau membaca senyap. Setelah selesai membaca, silakan kalian kerjakan buku siswa halaman 25 berikut ini. Apa judul bacaan di atas? Coba temukan kata kunci pada judul teks, lalu tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Jika sudah selesai kalian kerjakan, silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Judul teks tersebut adalah bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Kemudian kata kunci yang pertama adalah kepedulian remaja. Dari kata kunci ini kita memperkirakan informasi yang terdapat dalam teks, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Kata kunci yang kedua, bentuk kepedulian lingkungan. Perkiraan informasinya, kegiatan untuk menjaga lingkungan. Apakah jawaban kalian sudah sesuai? Sudah sesuai? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham dengan materi ini. Anak-anak hebat, masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan yang sudah kita bahas pada pembelajaran 2 kemarin? Amatilah gambar berikut ini. Gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Yang mana ya? Iya, yang ini. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi pada usia 10-15 tahun. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki diantaranya badan bertambah tinggi, jakun mulai tumbuh, kemudian bahu bertambah lebar dan bidang. Tumbuhnya rambut di alat kelamin dan ketiak, kemudian suara menjadi lebih berat. Ciri-ciri fisik pubertas pada anak perempuan, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan membesar, pinggul membesar. Dan masih banyak lagi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak. Bagaimana materinya? Menarik bukan? Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket, anak-anak bisa membaca kembali. Dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba. Dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.